Kita mohon maaf nih karena kemarin ada berbagai kesibukan. Jadi karena narasumber kita kemarin tuh baru dalam perjalanan, jadi karena Bandung Jakarta, Jakarta Bandung itu macet, jadinya kita harus terpaksa sekali menunda IG live kita pada hari Senin malam ini. Oke, kita sembari masih menunggu narasumber kita akan mencoba undang kembali. Oke, udah diundang. Kita akan menunggu bergabungnya narasumber. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya, kita akan membahas tentang bagaimana perbedaan mahasiswa sekarang dengan mahasiswa yang dulu dan bagaimana perbedaannya juga sistem pengajaran di universitas-universitas sekarang. Jadi banyak banget sih tantangan ke depan, yaitu bagaimana seorang future lecturer, lalu bagaimana juga dengan dosen-dosen yang sekarang, bagaimana lecturer yang ke depan. Dan saat ini kita masih menunggu narasumber, ya semoga kita akan mendapatkan banyak banget manfaat dari IG Live pada malam kali ini. Oke, bagi teman-teman semuanya yang ingin bergabung dengan kita, yang ingin berdiskusi, bisa langsung menanyakan di kolom komentar untuk IG Live pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman semuanya, kita masih menunggu narasumber. Saya harap segera bergabung dengan kita. Saya undang kembali Mbak Anggi. Oke. Baik teman-teman semuanya, jadi kita flashback aja. Jadi dalam beberapa kesempatan kali ini kita udah mendengarkan berita bahwa salah satu pejabat di negara kita beliau mengatakan bahwa ada bahasa baru ya di antara bahasa-bahasa asing lainnya, yaitu bahasa coding. Nah, jadi bagaimana sih pendapat teman-teman semuanya tentang bahasa coding ini, dan bahkan beliau mengutarakan bahwa secara garis besar bagaimana tentang jurusan-jurusan. Intinya sih tentang bagaimana uh, membuat border itu atau membuat uh, jenjang-jenjang itu untuk mulai dihilangkan, atau intinya sih kita akan berkolaborasi lebih banyak tentunya yang diharapkan. Oke, tadi Mbak Anggi sudah bergabung dengan kita. Jadi saya coba invite lagi Mbak Anggi. Jadi sistemnya Mbak Anggi tinggal menerima invite-nya. Oke. Jadi kita udah introduction nih. Jadi udah pengantarnya kita udah utarain. Oke, terima kasih Mbak Anggi udah bergabung pada malam kesempatan kali ini. Halo Mbak Anggi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Mas? Alhamdulillah, Mbak Anggi sehat-sehat Mbak? Alhamdulillah. Oke, Ya mohon maaf cahayanya. Oke, selamat datang buat Mbak Anggi. Jadi kita udah live, dan selamat datang juga kepada teman-teman semuanya. Oke, Mbak Anggi udah ada yang nyapa nih pagi. Selamat datang. Oke, sebelumnya kita memulai dulu, kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Silahkan, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja nih supaya acara kita tambah lancar. Jadi kita perlu juga nih saya ingatkan bahwa besok itu Maulid Nabi Muhammad SAW, teman-teman semuanya. Walaupun liburan kita diundur, tapi tetap harus ingat besok ya, 12 Rabiul Awal. Jadi sengaja banget nih pakai baju koko dan lain sebagainya. Oke lah. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa nih Mbak? Sebelumnya kita berkenalan dulu nih dengan Mbak Anggi nih.
Kalau secara garis besar Iya. Mbak Anggi ini di mana dulunya mahasiswa kan, dulunya sekarang dosen kayak gitu. Oke, silakan Mbak Anggi. Ya, terima kasih Mas Hasan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman. Eh, aduh, saya agak gimana gitu karena kayaknya masih banyak sih yang bisa menjelaskan tentang topik ini. Tapi alhamdulillah, terima kasih buat Mas Hasan udah mengundang saya untuk sharing tentang topik kuliah dan dosen gitu. Mungkin saya mau memperkenalkan diri. Saya Anggi Deliana Siregar. Dulunya saya adalah mahasiswa Teknik Geologi angkatan 2008. Jadi adik tingkatnya Mas Hasan ya, Mas. Iya. Kemudian saya melanjutkan S2 di UPN juga. Dan saat ini alhamdulillah saya sebagai staf pengajar di Teknik Geologi Universitas Jambi bersama teman-teman yang juga alhamdulillah dari UPN. Iya, jadi di Universitas Jambi banyak ya Mbak geologi UPN ya. Alhamdulillahnya ya dominannya memang dari UPN semua. Ya semuanya gitu dari UPN. Jadi serasa pindah kelas ya kalau kita di Universitas Jambi. serasa senioritas dan junior. Karena ada 2006, 2007, 2008 saya, 2009. Ya, jadi serasa jenjang pendidikan ya. PLG. Kamu lagi nanti ini ya. Iya, kamu lagi. Oke, teman-teman semuanya. Jadi itu tadi profil dari Mbak Anggi. Jadi seru banget ya teman-teman. Jadi Mbak Anggi ini dulunya mahasiswa nih. Sekarang jadi dosen di salah satu Universitas Negeri Jambi ya. Jadi di Jambi itu banyak banget ternyata UPN semua kayak gitu. Serasa pindah kelas. Oke Mbak Anggi. Selama menjadi staf pengajar di Universitas Jambi ini gimana nih Mbak? Apakah ada perbedaan mahasiswa di Universitas Jambi atau dengan Mbak Anggi dulu kuliah nih? Bedanya apa nih Mbak? Kalau bedanya itu jauh banget ya Mas, karena zaman kita itu teknologi gadget lah, terutama gadget itu belum canggih banget kan gitu. Ya paling mentok-mentok BlackBerry gitu kan. Dulunya masih seperti itu gitu. Mau connect internet pun kita harus ke warnet. Sekarang kan udah canggih di mana-mana, wifi di mana-mana gitu. Nah, jadi kecenderungan untuk mahasiswa kita, zaman saya lah dulunya gitu, zaman saya dan mahasiswa sekarang itu ya ada kemajuannya, ada sedikit agak bukan mundur sih, tapi lebih tepatnya kayak karena kecanggihan teknologi jadi agak sedikit mager gitu dengan usahanya gitu. Jadi kalau zaman kita kan dosen itu ngasih materi, terus kita nyari kasih clue aja. Ini cari setting tektonik gitu kan. Ini cari setting tektonik gitu. Nah, kita kan cari ke perpus, cari ke internet segalanya gitu. Kalau anak sekarang kan di HP gitu, di HP kita ngajar pun gitu, misalnya kita tanya dia langsung connect internet gitu, langsung ngerti gitu, langsung tahu oh ini loh Bu gini. Jadi kalau saya bilang sih perbedaannya dari segi ke teknologinya canggih gitu, tapi ya ada plus minusnya. Kalau minusnya tuh kita kayak lebih ya itu tadi manjanya itu ketika tidak ada di searching, misalnya di searching di browser dimanapun udah nyerah gitu, nggak ada Bu gitu. Jadi seperti lebih percaya terhadap materi atau jurnal. Oke, emang kita percaya itu, tapi maksudnya buku-buku yang lain tuh kadang tidak dipandangnya, nggak dilihat gitu secara keseluruhan gitu. Terus dari segi banyak sebenarnya, ini saya agak curhat ya Mas. Nggak apa-apa ini. Jadi kalau ada teman-teman dari Unja, halo. Gitu curhatannya. Jadi kalau misalnya dari segi lapangan pun, karena memang lapangan kita dulu kita mencari sendiri untuk kita belajar gitu, untuk belajar dan lainnya. Kalau sekarang kan memang lapangannya udah dibuka, ke lapangan aja tuh kayak
harusnya kita dulu tuh ini saya ke lapangan harus gini, sebelumnya kita lihat dulu kan, oh besok Mhm. tuh kita mau ketemu apa ya, ketemu singkapan atau ketemu struktur ya atau apa gitu. Nah Mhm. kalau yang sekarang tuh ya udah, ya besok ke lapangan ya Bu gitu, iya, oh oke gitu. Tapi Oke. kebanyakan ada sedikit sih, sedikit mencari gitu, tapi kebanyakan tuh yang oke ke lapangan gitu, sekali tanya tahu nggak ini banyak nya gitu. Jadi ya, ya Mhm. tipikalnya kalau kita dulu kan kalau misalnya ditanya sama dosen, coba ini apa, kita kan langsung ya takut ya nanya, kayak wah gitu. Kalau kita nggak bisa nanti malu gitu. Kalau sekarang mah nggak tahu Bu. Kalau yang Oke. saya hadapi saat ini ya seperti itu gitu. Iya. Terus juga ya mungkin ya dari uh, mungkin dari nilai. Dosen sekarang lebih baik memberi nilai kepada mahasiswa gitu. Oke. Jadi mahasiswa sekarang saking baiknya mendapat nilai, Hmm. terkadang dia lupa ketika dia dapat nilainya apa namanya, nilai C misalnya, D atau apa, itu komplain, banyaknya komplain gitu. Dulu mah Oke. kita nggak pernah komplain, dapat C aja kita udah ini ya, Udah alhamdulillah lah. alhamdulillah gitu C, Udah alhamdulillah lulus mata lah kuliah ini pokoknya. wah gila bisa lulus, udah lulus yang penting lulus. Sekarang kalau dapet C itu dosennya di WA, Mas. salah saya apa ya gitu. Jadi saya tuh ngerasa kayak flashback, apa saya dulu terlalu polos atau terlalu takut untuk menghadapi dosen, atau Oke. memang anak sekarang karena kecanggihan teknologi itu jadinya lost aja gitu. Jadi mungkin Oke. cuma uh, agak minus plusnya tuh ada gitu loh. Seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Jadi emang benar banget. Jadi kemajuan teknologi itu seharusnya berbanding lurus dengan kemajuan sains ya tentunya. Jadi kalau Iya, misalnya benar. dilihat ceritanya nih, kayaknya mahasiswa sekarang tuh lebih banyak ikut ya, lebih banyak ikut. Misalnya kalau ke lapangan, jangan-jangan nih kita yang nyediain transportasi nih, terus nanti dosennya ikut kayak gitu. Jadi lebih lebih banyak mendengarkan cerita di lapangan nih, kalau kemungkinan anak sekarang kayak gitu nggak sih Mbak, yang Iya. sekarang dihadapinnya? Iya, benar-benar banget. Jadi kadang itu eh, apalagi kalau misalnya lokasi tersebut lokasi wisata kan. Karena kan kita geologi itu kan Hmm, nyari singkapan batuan, yang sekarang ini oke. memang Kita ada, wisata ke alamnya kan lebih banyak gitu, lebih lebih dikembangin lagi. Jadi pas kalau wisata di alam gitu, jadi mhm, eh, kalau kita turun kan kita biasanya harus orientasi medan. Ya ini enggak gitu. Jadi mungkin mungkin juga ada pengaruh dari kita sudah tahu sebelumnya ini apa gitu. Jadi datang langsung foto langsung udah gitu. Nggak perlu tidak mengobservasi lokasi lagi, apalagi kalau tempat wisata itu mah udah ini apa namanya, udah antusiasnya beda gitu, beda ke wisata atau ya ya lebih tidak fokus di tujuannya apa. oke, oke. Kalau sekarang, tapi ya positifnya ya banyak. Anak-anak lebih tahu banyak tentang apa yang dulu kita susah banget dapetinnya gitu. Dan oh iya, dan satu lagi anak sekarang itu ini antusias buat nulis artikel untuk ngirim ke Mhm. jurnal. Jadi yang saya lihat beberapa itu Mas ya, uh, kalau nulis artikel tuh kayak lomba. Nah itu ada plusnya tuh kayak gitu, kayak lomba gitu. Semangat untuk nulisnya tuh ada gitu. Tapi ya kan ada plusnya mungkin dari secara nulis dia semangat antusiasnya gitu. Tapi Mhm. ketika analisis atau apa ya itu perlu perlu Oke. kayak lebih banyak belajar lagi gitu. Apa Oke. apa mungkin memang materinya kurang kali ya sekarang gitu dari dosen, karena udah baik banget dosennya, baik-baik banget kasih nilainya. Oke, jadi banyak banget perbedaannya ternyata ya mahasiswa sekarang dan mahasiswa yang dulu. Jadi emang benar sih. Jadi kalau misalnya mahasiswa sekarang tuh harus dipicu dulu supaya aktif ya. Kalau zaman dulu kita ditanya dosen jawab, tanya balik kayak gitu. Tanya balik Iya, ke dosen, benar-benar. tanya balik ke dosennya kayak gitu. Jadi mungkin kalau mahasiswa sekarang ditanya dosennya, kalau nggak dikasih nilai nggak akan jawab mungkin kayak gitu ibaratnya. Benar, 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 benar.
kayak gitu. Udah nanya udah ngerti udah gitu. Jadi kayak Kalau gitu. ditanya ada yang nggak tahu, benar. Jadi Ada yang nggak tahu, diem. memang kayaknya memang udah transisi zaman, jadi udah perbedaan zaman, jadi ada perbedaan karakter mahasiswa sekarang dari mahasiswa dulu ternyata. Jadi itu benar banget teman-teman semuanya. Jadi yang dialamin Mbak Anggi itu rata-rata kebanyakan yang dialamin staf pengajar lainnya di era sekarang kayak gitu. Jadi memang harus ada motivasi dari dalam dirinya dan motivasi dari apa yang dia dapat kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya kita kan udah tahu nih kondisi mahasiswa sekarang nih ya, dengan perbedaan mahasiswa yang dulu. Nah, bagaimana nih Mbak Anggi sebagai seorang staf pengajar, apakah perlu adanya perubahan strategi atau bagaimana cara beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan yang ada nih? Kan sekarang kita tahu ya bahwa di kampus sendiri ini ada banyak banget nih ternyata program-programnya yang udah udah dilidingkan kayak, udah digembar-gemborkan kayak gitu kan. Salah satunya Mbak Anggi sendiri ya sekarang sedang tanda tangan kerjasama ya kayak gitu kan. Ini kita bicarain apa nih? Kayaknya program Kampus Merdeka atau gimana nih Mbak? Atau boleh Kampus Merdeka, boleh kreativitas mahasiswa PKM. Jadi kita udah coba dulu kita ya. Jadi gimana nih Mbak Anggi sebagai staf pengajar beradaptasi dengan apa ya ibaratnya Kampus Merdeka yang sekarang nih, ini bermanfaat banget sih kalau kita dengerin apa ya presentasinya kayak gitu kan secara garis besarnya. Iya, kalau Kampus Merdeka sekarang tagline-nya kementerian Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Jadi di mana aja boleh belajar, di kampus mana aja bebas merdeka untuk belajar. Iya, benar. Jadi kalau dari saya sendiri sebagai pengajar ya memang itu sangat bermanfaat sekali gitu. Jadi kalau dulunya mahasiswa hanya sebagai mahasiswa, memang mahasiswa yang kuliah, ngerjain tugas, praktikum, kemudian magang, kita dulu itu TA dan lainnya gitu. Nah, kalau sekarang mahasiswa untuk mengurangi jatah SKS-nya itu dia bebas melaksanakan program MBKM, singkatannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kegiatan program MBKM yang 8 pilar itu buat teman-teman mahasiswa, dia bebas menentukan apakah mahasiswanya memang mau bertukar belajar. Jadi kalau misalnya mahasiswa di Unja itu mau belajar ke UPN, ke ITB, ke UI dan lainnya itu bisa sekarang gitu dengan status sebagai mahasiswa Unja. Jadi enggak kecil hati lagi aku kampusnya akreditasi rendah nih gitu dengan kampus yang baik, karena akan ada program pertukaran mahasiswa, pertukaran pelajar di seluruh Indonesia. Jadi mahasiswa Sumatera boleh memilih kampus mata kuliah apapun yang ada di Pulau Jawa. Itu setara dengan 21 SKS atau 1 semester, itu mengurangi mahasiswa yang mahasiswa yang di kampusnya sebelumnya gitu. Jadi itu sebagai program percepatan kuliahnya gitu. Nah, ditambah lagi dengan kreativitas mahasiswa yang memang sekarang itu termotivasi untuk penulis artikel, paper dan lainnya. Di MBKM pun ada kegiatan untuk riset studi atau penelitian. Jadi mahasiswa melakukan penelitian atau riset yang itu akan diakui setara juga 21 SKS, dan dia bisa menutup atau membackup dari penelitian apa yang mereka lakukan, kemudian dia bisa mengcover mata kuliah yang seirisan atau sebidang dengan penelitian dilakukannya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya itu sangat bermanfaat sekali, apalagi ada mata kuliah, ada program Pekan Kreatif Mahasiswa dan PHP 2D itu adalah Bina Desa dan lainnya. Ketika PKM ini lolos di nasional pun beberapa
program beberapa universitas itu menawarkan mahasiswa bebas sampai tugas akhir. Nah, jadi itu yang sekarang sebenarnya mahasiswa harus lebih kreatif lagi gitu dengan kegiatan MBKM 8 pilar, apalagi program kemanusiaan gitu. Indonesia kan memang banyak program kemanusiaan. Program kemanusiaan pun bisa dikonversi dengan mata kuliah yang memang bisa kita backup atau bisa bisa dikonversi dengan sebidang apa yang diambilnya gitu. Jadi kalau sekarang dengan program MBKM saya rasa itu sangat bermanfaat banget gitu. Di samping menunjang kreativitas mahasiswa pun mendapat pengalaman yang luar biasa. Apalagi ada satu program namanya magang perusahaan. Magang perusahaan itu biasanya kan kita magang 1 bulan. 1 bulan kemudian kita hanya mendapatkan nilai. Nah, kalau sekarang program Kemendikbuddikti riset dan teknologi itu program magang ini juga bisa menjadi tabungan kita untuk tugas akhir. Jadi programnya itu ada 4 bulan magang dan kita bisa dapat sertifikat keahlian dari program itu. Dan perusahaan-perusahaan pun sudah tahu ya CSR-nya untuk kegiatan MBKM gitu. Jadi mahasiswa semangat untuk harus mencari tempat magang di perusahaan-perusahaan yang memang bisa mengcover mereka dalam kegiatan MBKM. Oke, bagus banget. Jadi emang luar biasa banget ya MBKM ini. Jadi benar-benar mahasiswa tuh diajarkan atau benar-benar diturunkan. Nah, tapi apa yang dia kerjakan nanti berbalik dengan pengurangan SKS atau penyetaraan SKS-nya. Jadi sebenarnya MBKM ini hampir sama sih ya kalau misalnya teman-teman yang pernah exchange kayak gitu. Jadi hampir sama konsepnya, bahkan lebih bagus MBKM sih kalau saya pikir. Dengan konsep-konsep yang udah ada seperti Erasmus, student exchange, Memana dan lain sebagainya itu hampir sama tapi lebih bagus yang sekarang yang punya yang MBKM ini. Jadi ada banyak banget. Dan nanti semoga juga dapat gaji juga kayak gitu ya. Jadi emang kalau yang magang di perusahaan katanya dapat gaji juga deh. Dapat, dapat namanya uang saku bulanan gitu. Jadi, benar banget. Selain dapat ilmu, dapat uang saku. Iya, jadi mahasiswa sekarang tuh udah luar biasa banget ya, udah benar-benar praktis saja kayak gitu. Ibaratnya dengan MBKM ini banyak banget terbantukan. Apalagi yang sekarang yang kita tahu apa ya, ibarat sekarang tuh kayak ada konsep baru yaitu blended learning ya Mbak Anggi ya, kayak gitu. Nah, gimana nih blended learning sendiri juga kayaknya memudahkan banget ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang berada di sedang bekerja atau kejauhan. Nah, apalagi sekarang ada cyber university juga yang luar biasa banget yang sudah inovasinya kayak gitu kan. Jadi ke depan nih dunia pendidikan nih banyak banget nih perubahannya atau transformasinya ke arah yang benar-benar cepat ya gitu. Cepat bahkan dipercepat ya gitu. Benar banget kan. Gimana nih Mbak sebagai lecturer atau staf pengajar yang baru masuk nih atau udah belum lama lah ya, bukan baru masuk. Ya belum lama nih, gimana nih menghadapi blended learning nih kayak gitu ya? Sebenarnya program blended learning sendiri sebelumnya itu muncul sebelum pandemi. Tapi didorong oleh si pandemi, maka blended learning ini berjalan dengan lancar, dengan sempurna kalau menurut saya. Jadi memang ada beberapa program yang memang kita tidak perlu mengajar tatap muka gitu. Jadi kita bisa via aplikasi yang dibuat oleh universitas itu gitu. Kalau e-learningnya gitu kan ada program e-learningnya. Kalau mahasiswa untuk nasional itu namanya Spada Dikti gitu. Nah, karena adanya pandemi, maka program blended learning ini berjalan dengan baik gitu. Kenapa? Karena apalagi sebenarnya yang menjadi kendala itu adalah untuk jurusan teknik, untuk prodi teknik. Kenapa? Karena memang dia ada praktikumnya gitu. Praktikum
praktikum yang memang tidak bisa dilaksanakan dengan online. Nah, makanya saya bilang program blended learning ini berjalan dengan baik karena memang selain materi kuliah itu dilakukan secara online, praktikum dilakukan secara offline gitu, secara luring gitu. Jadi kegiatan kalau saya bilang mahasiswa tuh bebas sekarang mau ngapain aja. Makanya program Merdeka Belajar ini dan kampus Merdeka ini memberikan kebebasan kepada mahasiswa mengeksplor kegiatannya, mengeksplor passion dan semuanya. Jadi nggak ada lagi kata salah jurusan karena selain dia kuliah gitu tanpa tatap muka dia bisa ke yang lain gitu sesuai hobi dan lainnya gitu. Jadi kalau menurut saya ya kuliah ya udah kalau mau dapat jurusan masuk di geologi ya udah diikutin aja karena memang kegiatannya sekarang perkuliahannya itu tidak membosankan. Tidak membosankan karena bisa dari dua sisi dan di mana aja gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Apalagi dengan saya yang baru ini jadi terbantukan seperti itu. Kita buat materi bahan ajar, kemudian kita share aja di aplikasi. Setiap universitas biasanya ada aplikasi e-learningnya, di-share ke sana dan mahasiswa bisa klik, mengabsen dan semuanya di sana gitu. Jadi tidak mengganggu aktivitas yang lain kalau menurut saya seperti itu. Dan tatap muka pun menentukan jadwal kan. Baik. Jadi bermanfaat banget ya ternyata buat mahasiswa sendiri ya. Dan itu kayaknya nilai positif banget bagi para staf pengajar dengan banyaknya kampus Merdeka dan blended learning ini kayaknya. Jadi memang luar biasa banget ke depan yang diharapkan kayak gitu. Dan sekarang nih baru-baru ini ya Mbak Anggi, kita kan dengar nih salah satu pejabat negara kita ya, beliau mengatakan bahwa ada bahasa baru lah ya, di samping bahasa asing lainnya gitu. Oke lah, kita tahu semua bahasa Inggris itu udah bukan bahasa asing yang semua orang pasti bisa lah ya kayak gitu. Nah ternyata beliau mengatakan bahwa yang harus ada yang mempelajari bahasa coding ini, jadi bahasa pemrograman. Padahal kita tahu sendiri bahasa pemrograman juga berkembang kayak gitu kan. Jadi makin menantang banget ya di geologi ini. Ternyata di samping belajar lapangan, ada coding juga. Jadi gimana nih Mbak Anggi nih? Nanti lecture-nya jangan-jangan kita ditanya juga nih kayak gitu. Dituntut juga nih jangan-jangan. Staf pengajar harus bisa menguasai bahasa itu kayak gitu. Ya emang sih udah banyak yang mengaplikasi di GIS pun kita udah aplikasiin kan, tapi kan nggak sehebat atau secanggih mereka yang ibaratnya kita tahu lah ya kan di GIS pakai Python kayak gitu. Nah, itu banyak ya tuntutannya ternyata ya. Benar banyak banget gitu. Karena ya 4.0 ya sekarang 4.0 gitu. Zaman kita masih 3 ini udah 4 gitu. Bahkan kita katanya ketinggalan ya 4.0 yang di negara maju udah 5.0 gitu. Jadi memang coding atau pemrograman itu emang udah penting, apalagi emang di geologi kan. Dan geologi pun nggak cuma sekedar kita ngambil data selesai. Nah, kita juga harus mengolah dan mengcoding, memprogramkan data itu menjadi bentuk yang sesuai keinginan kita gitu. Selain JIS yang AutoCAD dan biasalah kita pakai itu gitu. Ternyata itu aplikasi program-program untuk geologi itu berkembangnya pesat sekali Mas. Lagi untuk geologi teknik ya, untuk geotek dan lainnya itu sangat berkembang pesat banget gitu. Jadi ini geologi struktur gitu, untuk mengukur sesar kan kita dulu pakai stereomet manual. Sekarang udah ada pemrogramannya gitu. Jadi kalau saya bilang sih mahasiswa sekarang itu bersyukur hadir di saat sekarang gitu. Semuanya bisa dengan mudah dia pelajari gitu. Apalagi anak-anak milenial kan ya, katanya generasi Z itu dengan gadget itu dia gampang banget gitu mainan dia. Jadi kalau saya bilang sih geologi nggak cuma sekedar kita ambil data selesai, tapi memang kita harus memang mempelajari bagaimana pemrograman dan bagaimana kita bisa ngolah itu data menjadi barang jadi gitu. Jadi tapi ya banyak lah, maksudnya perkembangan pesat aplikasi software atau pemrograman itu
luar biasa gitu. Dulu kita bawa peta ke lapangan, sekarang dari HP aja bisa gitu. Kita bisa titik poin, kita bisa buat foto, kita bisa ngukur dari HP aja udah bisa ngukur gitu kan, kedudukan batuan, arah, azimut dan lainnya. Jadi kalau saya bilang memang harus perlu geologi belajar untuk pemrograman gitu, karena zamannya semakin maju kan, semakin canggih gitu. Ya, benar banget. Jadi itu termasuk salah satu kecerdasan yang dituntut sih di zaman ini. Jadi ya kita tahu bahwa salah satu kecerdasannya di samping kecerdasan yang lain, kita juga dituntut juga punya kecerdasan digital ya Mbak, ya kayak itu. Jadi kecerdasan digital itu ya salah satunya menguasai bahasa pemrograman, terus bagaimana menjual diri di era digital, bagaimana cara memproteksi diri di era digital dari berbagai berita yang tidak benar, kayak gitu, memfilter sumber-sumber, misalnya kita sebagai geologi memfilter sumber-sumber geologi yang salah, kayak gitu kan, yang keliru, kayak gitu. Jadi salah satu kecerdasan yang dituntut emang kecerdasan digital untuk saat ini, begitu Mbak ya. Oke nih Mbak. Jadi benar banget. Jadi misalnya kita udah bicara kayak gitu, sebagai lecturer dan staf pengajar nih banyak banget nih yang bilang kalau misalnya staf pengajar nih udah materinya udah ketinggalan 5 tahun ke belakang kayak gitu. Ya nggak sih kayak gitu kan. Jadi label lecturer atau staf pengajar masa depannya kayaknya berat banget nih kayak gitu kan. Jadi emang katanya sih materi kita udah tertinggal 5 tahun ke belakang kayak gitu. Gimana nih Mbak? Bener nggak sih Mbak kayak gitu? Nanti jangan-jangan mahasiswanya bilang kayak gitu, Bu Anggi nggak kayak gitu kali. Iya. Benar. Jadi terkadang apa yang kita ajarkan kan kita berdasarkan teori gitu. Tapi faktanya kan biasanya ada perkembangan dari teori tersebut. Apalagi misalnya kayak setting tektonik aja itu perkembangannya udah luar biasa dalam 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan aja perkembangannya udah segmen dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya dari pengajar sendiri itu juga harus mengupdate ilmunya gitu. Apalagi sekarang setiap kampus itu sebenarnya mahasiswanya harus mempunyai uji kompetensi seperti bukan diklat sih, tapi kayak kemampuan dan kompetensi dari si mahasiswanya. Nah, kalau misalnya pengajarnya kurang update, itu luar biasa sekali ketertinggalannya luar biasa. Jadi dari si pengajarnya ya kita tuh juga harus update gitu. Dari baca-baca jurnal paper yang sebagainya itu memang updatean dari jurnal itu, hasil penelitian riset dalam 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir itu update-nya luar biasa gitu. Jadi kalau kita nggak belajar dan kita nggak ini, ya materi kita itu aja sebenarnya Mas. Memang kalau kita dari si pengajarnya sendiri, kami dari staf mengajar sendiri, kalau memang nggak baca, nggak update, itu susah untuk ketika mahasiswa. Tapi Bu, saya bacanya itu tuh seperti ini gitu. Kalau kita nggak bisa ngejawabnya, kita memang ngerasa wah ini ketinggalan banget dengan materi. Gitu. Satu materi aja itu kalau kita nggak update, jauh banget ketinggalannya. Jadi dari staf pengajarnya juga harus update materi, nggak mahasiswanya aja yang dituntut kreatif gitu. Dari pengajarnya juga harus dituntut kreatif dari ngajar, cara ngajarnya, dari materinya, dari materinya juga. Oke, jadi sebagai staf pengajar di era sekarang tuh emang mahasiswa lebih maju ya, karena kecepatan mereka dalam mencari dan belajar lebih banyak waktunya daripada staf pengajarnya. Mungkin sebagai staf pengajar secara basic keilmuan kita lebih unggul ya, secara basic keilmuan dan pengalaman. Jadi mungkin tugas kita ke depan tuh meluruskan ya, kalau misalnya ada yang baru ya kita serap, ya kita baca lagi. Kalau misalnya udah melenceng ya kita lurusin anaknya kayak gitu. Seperti itu ya mungkin ke depannya. Jadi sama-sama enak ya Mbak kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu nggak terlalu tertinggal dan kita udah bisa meluruskan dengan basic teori yang ada kayak gitu. Jadi memang benar kalau misalnya
setting tektonik, terus tektonik dan structure itu memang banyak banget perkembangannya, sangat-sangat pesat kayak gitu. Memang kayak gitu. Pesat banget. Jadi memang benar banget dengan kemajuan teknologi dating, teknologi analisa itu benar-benar banyak banget masukan dan apa ya, benar-benar baru kayak gitu bagi geologis kayak gitu. Emang benar sih. Jadi benar ya, jadi seperti itu ya Mbak Anggi ya. Nah, kita kan udah bicara tentang materi, dosen, mahasiswa nih. Ini gimana nih Mbak Anggi sebagai staf pengajar dalam menghadapi mahasiswa yang malas-malas nih? Bagaimana Mbak Anggi nih menghadapi mahasiswa yang ibaratnya di kampus, oke lah, nggak semuanya itu pinter ya kayak gitu kan, nggak semuanya itu pinter, tapi kan toh kita nggak tahu kan hasilnya, kan bisa jadi orang yang di kampusnya itu luar biasa, ternyata di dunia kerjanya biasa, bisa aja yang di kampusnya biasa-biasa aja, di dunia kerja luar biasa. Itu kan ada banyak banget yang seperti itu ya Mbak. Ini gimana nih Mbak cara Mbak Anggi menghadapi mahasiswa seperti itu tuh Mbak? Banyak Mbak ya, kayak gitu. Kalau sejauh ini banyak banget yang nggak usah sebagai dosen lah, kita sebagai mahasiswa aja yang dulu kita nganggap teman kita aduh dia aja gini itu sekarang posisinya oke banget dan melebihi kapasitas dari yang kita ekspektasi kita gitu. Jadi kalau menurut saya ya sebenarnya ya adik-adik ya karena saya mau manggil anak-anak, saya masih muda, jadi agak ada rasa ini. Jadi buat adik-adik, males itu tuh jangan sekarang deh gitu. Nanti aja kalau udah selesai gitu. Banyak ngambil ilmu, curi ilmu gitu. Jadi kalau sekarang itu justru yang biasanya yang pintar itu kadang bukan males mas, tapi tidak mau mendengar pendapat. Nah, tidak mau mendengar pendapat. Jadi ketika ada diskusi, kadang kan kita, apalagi sekarang ada program dari project based learning. Jadi kegiatan mata kuliah itu kita dosen-dosen membuat project dari si perkuliahannya. Jadi project based learningnya adalah membuat kelompok kecil, misalnya kelompok besar dan kelompok kecil, dan berdiskusi mengenai tentang apa yang menjadi studi kasus. Nah, ketika berdiskusi dan mengeluarkan pendapat, itu kan memang mengeluarkan pendapat sesuai pendapat, karena satu materi atau satu kasus itu tidak bisa semuanya berpikiran sama gitu. Nah, tetapi ketika dikasih ketika dikasih materi, dikasih pendapat atau ada yang berbeda pendapat, terkadang beberapa yang tidak mau mendengarkan. Nah, kemudian ada rasa males mencari informasi baru karena udah merasa dapat gitu. Jadi ya banyak sekali yang saya dapetin kayak gitu, yang saya temukan seperti itu gitu. Jadi ada yang memang anaknya memang ya udah saya ngikuti aja gitu, tapi ada yang memang ambisi untuk ketika kita melihat anak itu ambisi untuk dapetin informasi mengenai materi-materi kita kan kita seneng ya, tapi ketika ada anak yang ogah-ogahan menganggap satu materi itu tidak penting, itu kan rasanya kayak sedih. Padahal di geologi itu semua materi kan sama. Kita boleh idealis, tapi kan tidak bisa membawa idealis keluar kan gitu. Dunia kerja itu nggak cuma sesuai keinginan kita gitu. Kita yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan dan lainnya gitu. Jadi kalau menurut saya ya malasnya nanti aja lah, jangan pas kuliah. Ikutin kuliah dengan semangat aja gitu. Jadi emang bener banget sih, jadi di dalam perkuliahan tuh udah ada paket-paket kayak gitu ya Mbak, jadi membuat kelompok, bahkan ada perkuliahan yang dituntut juga ada prakteknya langsung. Jadi misalnya sesi pertama basic teori atau perkembangan atau discuss paper kayak gitu, langsung keduanya langsung praktis kayak gitu. Iya emang bener banget, jadi iya benar. Langsung Sekarang ada tuh emang dituntutnya seperti itu. Jadi kreativitas si anak untuk berpikir itu dituntutnya seperti itu gitu. Dan kita produk lama kan kita ngikutin dosen gitu, mencatat apa yang dosen ini. Jadi memang dari kitanya juga harus memang
zaman udah berubah gitu. Jadi harus lebih cepat mengambil tindakan dan mengambil keputusan ketika best practice-nya tuh sudah prakteknya di lapangan itu harus ngapain gitu dengan teori yang Iya, kita kasih. jadi yang sekarang dilakukan tuh bagaimana waktu KBM itu benar-benar efektif. Jadi tidak hanya teori tapi udah dibekali dengan praktek kayak gitu. Bahkan tidak jarang sih kita membawa sampel sendiri untuk diajarkan langsung kepada mahasiswanya. Jadi bagaimana meminimalisir praktikum di luar kayak gitu. Bahkan anak itu keluar dari kelas udah paham sampai prakteknya kayak gitu. Itu yang dialamin sekarang ya kebanyakan di future lecture kayak gitu. Jadi jadi ya memang tuntutannya seperti itu teman-teman semuanya. Jadi yang saya alami juga, kebetulan saya juga ngajar ya, walaupun bukan staf ngajar benar-benar itu, tapi saya ngajar di 3 universitas, pernah ngajar di 3 universitas, di UNJ Jakarta, negeri Jakarta, terus di swasta, beberapa swasta di kota Jogja. Jadi memang seperti itu teman-teman semuanya. Jadi jadi rasanya tuh kamu tahu teori, tapi kamu harus bisa ngajarin praktisnya ke mahasiswa, seperti itu. Saya juga mengajar nggak hanya di geologi sih Mbak Anggi. Jadi udah tau lah posisi geologi itu di mana sebenarnya kayak gitu. Jadi saya ngajar juga di teknik sipil, di pariwisata, di itu. Jadi memang kemajuan anak-anak yang sekarang tuh luar biasa kalau saya pikir. Tapi saya tidak memegang skripsi sama sekali ya. Saya nggak mau soalnya. saya tapi kalau megang skripsi seru loh Mas. Saya tipikal pengajar yang nggak mau megang skripsi. Jadi kayak gitu. Waduh. Ya kalau kita mau nggak mau harus megang kan. Baik, itu tadi. Oke, sekarang kita Mbak. Jadi kalau misalnya di tempatnya Mbak Anggi nih ya, porsi di lapangannya dengan di kelasnya lebih banyak yang mana nih Mbak? Kalau di UPN kan, at least kita tahu ya, lapangannya banyak. Walaupun sekarang dikurangin tetap aja banyak lah ibaratnya kayak gitu kan. Kalau di Universitas Jambi ini gimana? Apa udah mengikuti peraturan yang meminimalisir di luar kayak gitu atau gimana itu? Justru karena MBKM ini harusnya kegiatan lapangan lebih banyak dari teori gitu. Iya, jadi kegiatan lapangan di Jambi sebenarnya juga masih seimbang gitu. Apalagi kondisi Jambi sendiri itu tidak semudah tempat-tempat di Pulau Jawa yang mendapatkan lokasi stop site geologi yang sempurna, yang menarik. Gitu. Benar banget. Kita harus menempuh waktu lebih dari 5 jam untuk sampai satu lokasi gitu. Dan kita nggak bisa sehari sampai, kita harus bermalam gitu di lokasi tersebut. Ya biasanya di Jambi itu kegiatan lapangan kita fokuskan di Geopark Merangin yang saat ini memang sedang naik ke UGG kan, lagi proses UGG itu Bu Lena dan tim. Jadi memang kalau di Jambi ya karena memang lapangannya sedikit, memang kita lebih eksplor untuk anak-anak memang mampu di lapangan. Apalagi dengan program MBKM, jadi mendorong kita untuk kegiatan lapangannya lebih banyak lagi gitu. Bahkan di kampus saya itu Mas Hasan, kuliah lapangannya itu di Kulon Progo, di kampus ITNY ya sekarang. Bagus itu di dong. Kulon Progo. Tapi karena pandemi kita coba di Merangin. Tapi ya sepertinya tahun depan kita coba lagi. Jadi anak-anak itu baru bisa ke lapangan di akhir semester kalau di tempat saya. Jadi kita memang benar-benar memanfaatkan kegiatan lapangan itu berapa hari gitu untuk memang mengasah kemampuan si anak untuk ilmu geologinya gitu, lokasi semuanya itu memang sangat jauh. Jadi kita maksimalkan memang kegiatan lapangan biasanya di akhir semester. Oke.
Oke, jadi dimaksimalkan lapangannya di akhir semester. Emang jadi di Jambi sendiri lapangannya jauh-jauh ternyata ya, tapi luar biasa. Kalau Iya. tahu geologi Merangin, pastinya keren banget ya gitu di sana. Jadi memang lebih kompleks, tapi lebih banyak manfaatnya. Wah, luar biasa banget. Jadi diskusi kali Kompleks. ini kita luar biasa banget. Jadi kita coba nyapa-nyapa dulu nih para partisipan yang ikut Iga Live ini. Jadi Mas siapa ini ya? Nah, lapangan hidro yang bahagia. Terus dari Mas Asmarudin Surya juga mantap, Mbak Anggi dan tim dosen Unja. Alhamdulillah berkesempatan berinteraksi dengan alumni-alumni Unja di Bendungan dan PLTA Kerinci. Ternyata udah Oke. ada loh Mbak alumni-alumninya yang udah di dunia kerja kayak gitu. Ini Mas Surya udah pernah Iya. berinteraksi. Nah, terus lapangan dulu yang penting Bang ya, dan lain sebagainya. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung ketik di kolom komentar. Tanya apa aja boleh kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masih cari yang lain. Yang lain juga saya masih membaca-baca yang ini. Oke, udah semua. Ini ada Suardi, aduh halo, semangat Mas Hasan, nggak fokus sama lampu bundarnya. Oke. Oke. Oke, buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya langsung kepada kita, silahkan. Jadi kita ada banyak banget yang perlu dibahas sebenarnya, tapi karena waktu kita cuma IG Live ini 1 jam, jadi ya dirasa kurang. Sebenarnya banyak banget di apa ya, ibaratnya di dunia pendidikan ini yang baru banget ya gitu kan. Bagaimana kita menghadapi persaingan ke depan, bagaimana hybrid learning kayak gitu kan. Jadi challenge-nya tuh banyak teman-teman. Kebayang nggak sih ya di mahasiswa beda jurusan masuk di geologi dan Iya. dia nggak dapat geologi Benar. dasar. Bebas. Itu Benar. challenge-nya. Itu 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 sekarang terjadi di program pertukaran pelajar yang MBKM itu. Jadi ada mahasiswa psikologi ini psikologi, dia belajar stratigrafi di Unja. angkanya kan. Psikologi loh. Itu Jadi makanya ya ya hybrid learning ya gimana ya kalau kayak gitu ya. Jadi itu bagi kami sih nggak masalah, tapi bagi anaknya yang bermasalah. Iya, benar. Jadi dan apa ada anak saya nggak tahu tarbiyah atau apa mengambil mata kuliah interpretasi seismik. Itu wow banget dan antusiasnya luar biasa. Jadi saya tuh yang wow luar biasa karena kan kalau di pertukaran pelajar secara nasional itu kan kita melihat si anak, backgroundnya si anak. Kita mau menyesuaikan juga, kita menyesuaikan dengan RPS kita kan, tapi melihat antusias si anak juga jadi terpacu untuk wah semangat gitu. Jadi makanya saya bilang jangan merasa salah masuk jurusan sekarang karena nanti di mulai semester 5 teman-teman sudah bebas mengambil mata kuliah apa yang berada di luar program studi atau bahkan di luar universitas kita. Jadi kegiatan MBKM ini gitu. Jadi seperti itu teman-teman semua. Makin banyak tantangannya, makin jadi border tuh ibaratnya sekat itu sekarang udah nggak ada. Yang lebih itu yang jurusan-jurusan yang lebih powerful ya, aku pikir. Yang lebih powerful tuh jurusan-jurusan yang serempet-serempet atau mendekati kayak gitu, misalnya teknik sipil ke geologi, terus misalnya minyak ke geologi. Nah nanti yang saya alamin ya, saya ngajar di teknik sipil juga soalnya, anak-anak teknik sipil itu nguasain ilmunya geologi semua kayak gitu. Itu yang powerful banget nanti. Jadi yang teknik yang apa ya, yang besar ya anak-anaknya makin maju kayak gitu. Iya, benar. Cerita-cerita aja sih, karena teknik sipil sendiri udah belajar dari ibaratnya dia belajar batuan, belajar stratigrafi, belajar macam-macam. Mereka dilengkapi dengan hitung-hitungan yang itu. Jadi kalau hybrid learning-nya yang selaras kayak gitu, ya jadi ya, aku pikir kayak gitu. Jadi banget. Jadi banget kayak gitu. Apalagi teknik sipil kan butuh
informasi mengenai tanah, mengenai apa itu kalau udah masuk di mata kuliah mekanika tanah, mekanika batuan, geologi teknik, wah udah. Jadi sama kayak anak geologi mempelajari tentang sipil atau teknik lingkungan gitu, itu udah jadilah, udah oke lah gitu, tambah kompetensi aja. Udah luar biasa. Jadi manfaatnya memang kerasa banget teman-teman semuanya dengan program Kampus Merdeka Belajar ini. Jadi sisi positifnya banyak, tapi yang meminimalisir yang itu yang tantangan yang sekarang itu. Jadi benar. Seperti itu challenge-nya. Nah, belum lagi nih exchange, pertukaran mahasiswa asing. Nah, itu juga ngerasain juga ngajar mahasiswa misalnya dari negara di sana dengan bahasanya di sana. Nah, itu jadi banyak banget teman-teman ya. Apalagi kan sekarang setiap negara, beberapa negara mengadakan summer camp ya Mas ya. Bener. Itu yang menjadi pertukaran pelajar yang memang benar-benar ya harus menguasai bahasa asing semuanya gitu. Jadi yang dari Filipina, dari semuanya ke Indonesia, yang anak Indonesia ya kemana dia milihnya, dan itu memang ada programnya sekarang. Betul, dan itu banyak banget dimanfaatin sama yang ada di negara-negara ASEAN ini teman-teman semuanya. Jadi kerasa banget, saya pernah megang kelas bahasa asing dan kalau tidak menarik, tidak akan didengarkan. Iya, benar. Benar banget. Kayak apa sih? Seperti itu teman-teman. Jadi banyak banget transformasi atau perubahan menuju yang lebih baik di dunia university ini sebagai future lecture kayak gitu kan, dosen ke depan ini tantangannya ada banyak banget. Belum lagi yang ya tahulah urusan perlecturean kayak gitu. Ya itu bisa dibahas kalau itu semuanya udah sama-sama tahu kalau itu. Seperti teman-teman semua. Jadi oke, Mbak Anggi nih, ada masukan nggak nih atau tips buat teman-teman di Unja atau teman-teman yang lagi dengerin di sini atau mau buka kolaborasi dengan siapa yang ada di sini, silakan Mbak Anggi, soalnya kita udah hampir 1 jam nih, nggak kerasa nih ngobrol-ngobrolnya gitu deh. Oh iya, nggak kerasa. Iya, mungkin buat saya melihat banyak abang-abang senior, karena sudah ada program MBKM, maka setiap kampus itu wajib melakukan kerjasama dengan stakeholder, institusi, perusahaan dan lainnya gitu, kerjasama baik magang ataupun lainnya. Ayo siapa mau kerjasama, ayo kami menerima dengan senang hati untuk program MBKM dan CSR gitu buat teman-teman, karena ini sudah memang disediakan wadahnya, benar-benar disediakan untuk kreativitas mahasiswa. Kegiatan MBKM, jadi mahasiswa bebas, teman-teman itu bebas sekali mau mengambil mata kuliah apapun yang berada di luar prodi, di luar kampus gitu. Ayo semangat untuk lebih kreativitas lagi, apalagi kegiatan kemanusiaan, magang bersertifikat, bukan mahasiswa aja yang harus ada sertifikat kompetensi, tapi dosen juga memang harus ada sertifikat kompetensi dari keahlian dosen tersebut gitu. Benar sekali. Jadi buat teman-teman gitu, ayo semangat gitu. Masa iya dosen aja masih semangat ini nyari kompetensi, sertifikat, dan gali ilmunya dari mana aja. Jadi buat teman-teman manfaatkan program MBKM ini, manfaatkan program kreativitas mahasiswa yang terdekat kan adalah PKM, PHP 2D, dan program proyek kemahasiswaan atau kemanusiaan atau riset dan penelitian. Lebih semangat lagi untuk menggali teori. Jadi sekarang itu mau belajar dari mana aja. Oh iya, satu lagi Mas, program MBKM itu adalah ada juga program kewirausahaan. Jadi jangan kecil hati gitu, nggak bisa apa-apa, gali potensi, kalau bisa berwirausaha silahkan gitu, karena itu termasuk dari 8 pilar program MBKM untuk mahasiswa. Ya semoga MBKM ini berjalan lancar. Dan buat buat para stakeholder, bahkan instansi beda universitas, kalau ada mahasiswa Unja mau belajar di sana diterima lah ya, kayak gitu, jangan dibalikin kayak gitu dokumennya.
Udah. Iya benar. Jadi misalnya mahasiswa Unja mau ngerasain belajar di UPN langsung terima aja nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kayak gitu. Apalagi sekarang dengan apalagi Unja itu baru baru meluluskan angkatan ketiga, keempat, angkatan keempat. Iya bener banget. Jadi buat lain dan para stakeholder, para perusahaan, nah silakan yang mau bergabung atau bekerja sama, berkolaborasi bisa langsung hubungi Mbak Anggi ya. Atau siapapun yang ada di Indonesia itu. Jadi itu teman-teman semuanya. Boleh kontak person saya, boleh. Iya. Jadi DM saya di IG boleh abang-abang. Ya. Ya, jadi saya mau belajar di Unja, oke, silahkan. Jadi buat senior-senior yang mas-mas, abang-abang yang mau belajar S2, S3, sekarang tuh apa ya, kesempatan yang terbaik lah, karena kita punya blended learning ini, dan bisa kapanpun belajar, tinggal datang ujian atau apa ya ibaratnya. Kalau misalnya teman-teman yang misalnya kebentur dengan pekerjaan atau lainnya ingin belajar di kampus ternama pun bisa, teman-teman, bisa gitu. Asalkan UKT atau SPP-nya lancar kayak gitu. Iya. Mana? Dan itu program mahasiswa keluar kampus itu dibiayain. Makanya jadi luar biasa. Jadi enak banget kemudahannya dapat banget. Iya, cepat. Jadi luar biasa. Bahkan yang mau S2, S3 pun sekarang udah luar biasa kayak gitu. Udah kayaknya bakal banyak doktor dan master ya sekarang nih kayak gitu. Kalau saya lihat dengan program yang sekarang dilaksanakan seperti itu. Dan satu lagi apa ya, kelebihannya itu di samping itu juga teman-teman semuanya udah bisa memiliki banyak teman. Nah, jadi dengan MBKM yang sekarang itu teman-teman bisa dapat dari kampus sana, kampus sini, teman sana, teman sini, beda jurusan sana, beda jurusan sini. Nah, itu dia. Jadi kita berharap program ini berjalan dengan lancar, terus staf pengajarnya benar-benar siap ke depan kayak gitu. Jadi banyak banget sih manfaatnya yang kita harapkan kayak gitu. Oke, Mbak Anggi, buat teman-teman semuanya, mahasiswa yang mungkin saja mendengarkan Bu dosen, buat para Mas dan Mbak, jadi view live di atas itu tidak menggambarkan di atas ini ya. Itu tidak menggambarkan berapa orang yang live di sini, teman-teman semuanya. Jadi ini ada banyak banget yang bergabung. Jadi kita punya di IG itu ada traffic. Ya, jadi nanti tahu-tahu nanti kalau kita posting, ini siaran tundanya bisa lebih banyak. Yang terakhir kemarin 20.000, 5.000, 10.000 orang udah lihat ya itu. Jadi luar biasa, bermanfaat banget. Terima kasih buat Mbak Anggi yang udah berbagi ilmunya. Dan sekarang teman-teman di Mas-mas dan Mbak tahu kan, ternyata di universitas tuh udah beda, pengajarnya pun udah beda, mahasiswanya pun udah beda. Jadi jangan, kalau misalnya ada webinar kayak gitu kan, jangan sedih kayak gitu. Kalau mahasiswanya ditanya nggak bisa jawab, kalau nggak dibuka pertanyaan nggak ada yang tanya, ya jangan sedih kayak gitu. Emang udah beda, Bapak Ibu, Mas Mbak kayak gitu. Jadi sekarang kita udah membuka wawasan dan wawasan senior-senior di sini, Mbak-mbak dan Mas-mas di sini tentang real kondisi mahasiswa sekarang dan real kondisi kampus, universitas dan pengajar di sini. Oke, teman-teman semuanya, kita udah nggak kerasa nih, udah sejam. Nih, IG Live kita akan ada topik menarik lainnya ke depan. Terima kasih banyak buat Mbak Anggi, terima kasih buat pesen-pesennya. Terima kasih buat para partisipan yang udah luar biasa banget ikut IG Live ini. Ke depan kita special edition yang edisi ke-10, teman-teman mungkin akan ada narasumber yang luar biasa juga. Terima kasih Mbak Anggi yang udah luar biasa membagikan ilmunya. Oke teman-teman semuanya, saya harap selalu sehat. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hasan. Terima kasih Mbak Anggi, terima kasih semua. Ada. Ya.